Halo semuanya, selamat datang kembali di video belajar matematika. Kita ada di course 2 dengan topik trigonometri. Di lesson yang kedua ini, kita akan belajar tentang sistem kuadran trigonometri. Dalam menentukan nilai fungsi trigonometri, terutama untuk sudut yang lebih dari 90 derajat, ada dua hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tanda nilai dari fungsi trigonometri di setiap kuadran. Dan yang kedua adalah fungsi atau rumus sudut berelasi. Nah, untuk menentukan tanda perbandingan trigonometri di setiap kuadran, kita harus mengingat kembali perbandingan trigonometri dari segitiga siku-siku yang diketahui salah satu sudutnya dan sisi-sisinya berdasarkan koordinat kartesius. Kalau kita sudah pelajari di lesson yang pertama tentang teorema Pitagoras, kita juga tahu bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, kita mempunyai salah satu sudut yang diketahui dan sisi-sisinya berdasarkan koordinat kartesius. Misalnya sinus alfa itu adalah depan per miring, artinya Y per R. R itu adalah hipotenusanya. Sedangkan cos alfa yaitu samping per miring itu adalah X per R. Tangan alfa adalah Y per X. Tanda X dan Y itu didapatkan berdasarkan tempat kuadran tersebut berada. Sedangkan tanda R adalah hipotenusanya dan selalu bernilai positif. Kalau kalian dilihat di gambar ini ada sebuah lingkaran yang sudutnya adalah 0 sampai dengan 360 derajat, artinya satu lingkaran penuh. Satu lingkaran penuh ini dibagi menjadi 4 kuadran. Kuadran yang pertama itu sudutnya adalah 0 sampai 90 derajat. Kuadran yang kedua sudutnya adalah 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kuadran yang ketiga sudutnya adalah 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan di kuadran yang keempat sudutnya adalah 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, masing-masing dari sudut tersebut atau masing-masing dari pembagian kuadran tersebut memiliki perbandingan fungsi trigonometri yang bernilai yang tandanya berbeda-beda. Misalnya, untuk kuadran 1, semua fungsi trigonometri akan bernilai positif. Di kuadran yang kedua, hanya sinus saja yang bernilai positif. Dan di kuadran yang ketiga, hanya tangen saja yang bernilai positif. Di kuadran keempat, hanya kosinus saja yang bernilai positif. Kita akan mempelajari dulu dari mana nilai positif, tanda positif dan negatif ini kita peroleh. Kita masuk di kuadran yang pertama dengan sudut 0 sampai 90 derajat, di mana kalau kalian lihat nilai X-nya bernilai positif, X-nya positif dan Y-nya pun positif. Besar sudutnya yaitu alfa ada di sini. Jadi kita pandang segitiga A aksen, O, dan A. Nah, kalau kita lihat sinus alfa adalah Y per R, depan per miring. Cos alfa adalah X per R, tangan alfa adalah Y per X. Kalau dilihat, karena semua nilai X dan Y-nya adalah positif, maka kita bisa lihat bahwa hasil perbandingan trigonometri dengan sudut alfa bernilai positif untuk semua fungsi, sehingga memang dapat dibuktikan bahwa kuadran 1 semua nilai bernilai positif. Kalau kita lihat di kuadran yang kedua, ini dia kuadran yang kedua, itu adalah sudutnya 90 derajat sampai dengan 180 derajat dengan nilai X-nya negatif dan Y-nya adalah positif. Besar sudut di sini adalah 90 derajat ditambah alfa atau 180 derajat dikurang alfa. Dari sini perbandingannya bisa kita ketahui bahwa sinus alfa yaitu Y per R dia bernilai positif. Kosinus alfa X per R itu bernilai negatif. Dan tangen alfa yaitu Y per X itu bernilai juga negatif. Artinya kita buktikan bahwa di kuadran yang kedua ini hanya perbandingan sinuslah yang bernilai positif. Jadi di kuadran kedua sinus saja yang bernilai positif. Di kuadran kedua hanya sinus yang bernilai positif. Kemudian kita masuk ke kuadran yang ketiga dengan sudutnya yaitu berada di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Ini dia dengan sudut X dengan tanda X-nya adalah negatif dan Y-nya pun negatif. Dari sini kita dapatkan bahwa alfa
Y per R itu bernilai negatif. Kosinus alfa X per R itu bernilai negatif. Dan tangen alfa yaitu Y per X itu bernilai positif. Karena negatif Y dibagi dengan negatif X akan bernilai positif. Sehingga pada kuadran yang ketiga ini hanya perbandingan tangen yang bernilai positif. Di kuadran yang keempat, kita mendapatkan nilai X positif dan Y yang negatif dengan sudut yaitu antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Di sini kita sinus alfa dapat negatif, kemudian kosinus alfanya positif, dan tangen alfanya adalah negatif. Jadi juga bisa kita buktikan bahwa di kuadran yang keempat hanya nilai kosinus yang bernilai positif. Kemudian kita akan mempelajari rumus sudut berelasi. Sebenarnya apa sih maksud dari sudut berelasi itu? Sudut berelasi itu adalah hubungan nilai fungsi trigonometri sudut yang lebih dari 90 derajat dengan nilai fungsi trigonometri sudut pada kuadran 1, yaitu sudut yang kurang dari 90 derajat. Hubungan ini akan memiliki aturan tertentu. Nah, untuk sementara kita akan membahas dulu masing-masing perbandingannya sebelum kita akan dapat melihat apa sebenarnya aturan yang dimiliki dari sudut berelasi ini. Lagi-lagi untuk melihat sudut berelasi kita menggunakan teorema sinus, kosinus, dan alfa yang sudah kita pelajari di lesson pertama untuk masing-masing perbandingannya. Nah, di kuadran yang pertama sudutnya antara 0 sampai 90 derajat. Artinya kita punya alfa yaitu sudut alfa dan sudut 90 derajat dikurang alfa. Nah, perbandingannya adalah seperti ini. Kalau kalian lihat, nilai sinus alfa yaitu Y per R itu tidak sama dengan sinus 90 derajat dikurang alfa. Malah dia sama dengan kosinus 90 derajat dikurang alfa, yaitu sama-sama Y per R. Begitu juga dengan cos alfanya, malah sama dengan sinus 90 derajat dikurang alfa. Tangannya pun ternyata tidak sama dengan tangan yang ada di 90 derajat kurang alfa. Nanti kita akan dapat memahami bagaimana aturan yang berlaku di perbandingan sudut berelasi ini. Kita akan pelajari dulu masing-masing untuk mengetahui bagaimana perbandingan sudut berelasi untuk sudut alfa 0 derajat sampai dengan 360 derajat yang dikaitkan dengan alfa. Untuk kuadran kedua, kita punya sudut 90 derajat ditambah alfa dengan 180 derajat dikurang alfa. Ini dia perbandingan sudutnya. Untuk 90 derajat ditambah alfa, dan ini yang untuk 180 derajat dikurang alfa. Nah, kemudian untuk di kuadran ketiga, kita punya sudut 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurang alfa. Untuk perbandingan sudutnya, kalian bisa lihat seperti ini. Lagi-lagi ada perbedaan antara sinus 180 derajat ditambah alfa terhadap sinus 270 derajat dikurang alfa. Nah, untuk kuadran yang keempat, kita punya nilai seperti ini, yaitu 270 derajat ditambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa. Dan perbandingannya adalah seperti ini. Ini untuk 270 derajat ditambah alfa, dan ini untuk 360 derajat dikurang alfa. Nah, kalau misalnya mau kita simpulkan, setelah menentukan perbandingan sudut trigonometri dari masing-masing kuadran, kita dapat simpulkan bahwa di kuadran pertama sudutnya adalah seperti ini. Di kuadran kedua sudutnya adalah seperti ini. Di kuadran ketiga adalah seperti ini. Di kuadran keempat adalah seperti ini. Nah, kalian sudah bisa melihat bahwa terdapat adanya perubahan untuk masing-masing sudut, yaitu ketika sudutnya adalah 90 derajat dikurang alfa dan 90 derajat ditambah alfa, di mana yang tadinya sinus akan berubah menjadi kosinus. Kalian bisa lihat yang ini, misalnya sinus berubah menjadi kosinus, kosinus berubah menjadi sinus, dan tangen berubah menjadi kotangen. Itu yang tadi saya bilang ada aturan tertentu yang berlaku pada sudut berelasi. Begitu juga berlaku dengan sudut 90 derajat ditambah alfa. Nah, tapi kalau misalnya sudutnya 180 derajat dikurang alfa atau 180 derajat ditambah alfa,
tidak ada perubahan trigonometri. Sinus tetap menjadi sinus, kosinus menjadi kosinus, dan tangen menjadi tangen. Tetapi ketika dia menjadi di 270 derajat, dia akan berubah lagi menjadi kosinus. Jadi sinus menjadi kosinus, kosinus menjadi sinus, tangen menjadi kotangen. Nah, ada juga yang dinamakan dengan sudut cermin. Sudut cermin atau sudut negatif itu adalah seperti ini. Yang ini adalah alfa dan cerminannya adalah negatif alfa. Sinus negatif alfa itu sama dengan negatif sinus alfa. Kosinus negatif alfa sama dengan kosinus alfa. Tangen negatif alfa sama dengan negatif tangen alfa. Itu nilainya sama dengan nilai yang di kuadran 4, yaitu sinus 360 derajat dikurang alfa. Jadi 360 derajat dikurang alfa itu sama dengan negatif alfa, atau yang disebut juga dengan sudut cermin. Nah, cara mudah untuk memahami sudut berelasi trigonometri ini yaitu dengan keterangan sebagai berikut. Yang pertama, untuk sudut 90 derajat plus minus alfa dan 270 derajat plus minus alfa akan terjadi perubahan trigonometri. Seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya, di mana sinus akan berubah menjadi kosinus dan sebaliknya. Tangen akan berubah menjadi kotangen dan sebaliknya. Sekan akan berubah menjadi kosekan dan sebaliknya. Kemudian untuk sudut 180 derajat dan 360 derajat plus minus alfa tidak terjadi perubahan trigonometri. Artinya sinus akan tetap menjadi sinus dan begitu seterusnya. Nah, perhatikan pembacaan sudut pada masing-masing kuadran. Sudut 90 derajat dikurang alfa berada di kuadran 1. Seperti ini. Sudut 90 derajat tambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa berada di kuadran 2. Dan begitu seterusnya. Jangan lupa kalian harus mengingat tanda positif dan negatif pada masing-masing kuadran. Itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai dari masing-masing perbandingan trigonometri yang kita dapatkan. Nah, sekian lesson 2 dari saya. Terima kasih. See you on the next lesson ya. Kalau kalian punya masukan untuk saya mengenai sistem belajar saya atau masukan untuk materi pembelajaran yang harus saya tambahkan, kalian bisa langsung follow saya atau subscribe di unacademy.com/user/antiyogaputri. Saya akan sangat senang hati untuk membantu dan menjelaskan kembali apa yang kalian belum pahami. Terima kasih.